Shalom, berjumpa kembali bersama kami Lentera Ambon Pagi. Langsung dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom, nomor 7, Surabaya. Tema pekabaran Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Jangan Khawatir, Tetap Berbahagia. Landasan firman Tuhan terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ke 7. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus." John Max Arthur dalam bukunya berkata, "Berdoa bukanlah satu usaha untuk membuat Tuhan setuju dengan kita atau memenuhi kerinduan kita yang mementingkan diri sendiri. Tetapi itu adalah pengakuan akan kedaulatan, kebenaran, dan keagungan, dan juga pernyataan untuk menyelaraskan kerinduan dan tujuan kita dengan kehendak dan kemuliaannya." Dalam buku Alfa dan Omega, jilid yang ke-8 halaman 552 mengatakan, "Seluruh bala tentara iblis gemetar mendengar suara doa syafaat yang sungguh-sungguh. Doa menghubungkan kita dengan sumber kekuatan ilahi dalam pertempuran untuk jiwa-jiwa pria dan wanita yang terhilang." Dikatakan lebih lanjut, iblis tidak dapat bertahan menghadapi saingannya yang penuh kuasa berdoa, karena dia takut dan gemetar di hadapan kekuatan dan keagungannya. Saat mendengar doa yang sungguh-sungguh, segenap bala tentara iblis gemetar. Seorang penulis terkenal mengatakan, "Yesterday is a history, tomorrow is a ministry, today is gift." Kemarin merupakan sejarah, hari esok adalah ministry, dan hari ini adalah merupakan anugerah. Hidup ini sebenarnya sederhana. Kalau tak suka, jangan melihat. Kalau tak tahu, jangan bicara. Kalau tak mau masalahnya, jangan gila urusan orang lain. Kalau tak peduli, jangan menghakimi. Kalau tak bisa melampaui prestasi orang lain, jangan membenci. Jika kita difitnah dan dicemooh, ingatlah, Tuhanlah perisai kita. Namun jika kita menfitnah dan mencemooh, ingatlah juga, Tuhanlah hakim kita. Salah satu cara agar kita selalu menikmati hidup yang penuh bahagia adalah menikmati hidup itu tanpa membandingkannya dengan orang lain. Maka kita akan puas dengan apa yang kita miliki. Filosofi Jawa mengatakan, "Lamun siro ojo mateni." Meskipun kamu sakti, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banten ojo disii. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului.
Lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pintar, jangan sok pintar. Gak gampang menghargai orang. Karena manusia suka menghakimi, manusia suka mengkritik, manusia suka menganggap enteng orang lain. Kita suka merendahkan orang lain. Dan apalagi orang yang lebih rendah daripada kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar. Sebab jika tidak demikian, menipu diri sendiri. Saya ingin ulangi kembali. Kita garis bawahi ayat yang ini. Sebab jika tidak demikian, menipu diri sendiri. Tuhan mengajarkan suatu hal. Jangan pernah melihat kelemahan orang lain. Belajar melihat kelebihan orang lain. Kita selalu melihat kekurangan orang lain. Kita selalu melihat kesalahan orang lain. Semua orang mempunyai kelemahan. Semua orang mempunyai kekurangan. Jangan pernah menghakimi orang berdasarkan kelemahannya. Sahabatku, para pemirsa yang budiman, Lentera Embun Pagi. Apa makna rohani yang dapat kita ambil adalah kalau saja Tuhan bisa menghargai orang lemah dan bisa menerima orang yang gagal. Tuhan saja bisa menerima orang yang rusak. Apalagi kita manusia. Apa hak kita untuk tidak bisa menghargai mereka? Apa hak kita untuk menyepelekan mereka? Apa hak kita untuk menghakimi mereka? Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Belajarlah untuk menghargai orang lain. Tuhan saja bisa menghargai orang. Apalagi kita manusia, saudara dan saya. Apa hak kita untuk tidak bisa menghargai orang lain? Saat kamu sedang di bawah, kita perlu bergantung sama Tuhan. Ada orang yang tidak menghormati dan tidak menghargai. Saat kamu di tengah, ada orang yang tidak peduli padamu. Saat kamu di atas, ada orang yang benci dan merasa bodoh padamu. Engkau tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi, tetaplah fokus pada tujuan hidupmu. Sahabatku, para pemirsa, Lentera Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Jadi apa makna pelajaran penting yang dapat kita ambil? Yang pertama, tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukanmu. Yang kedua, tetaplah percaya diri seberapapun kekuranganmu. Dan yang ketiga, tetaplah bersyukur dalam keadaan apapun. Satu hal yang kita percaya, Tuhanlah yang terbaik dalam hidupmu. Matius pasal 6 ayat 31. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir. Sahabatku yang setia, akhir dari segala kesulitan, dia memiliki jalan keluar. Dia siap untuk memberi pertolongan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Kita bisa saja meneteskan air mata karena beban hidup. Kita bisa saja berteriak karena persoalan hidup. Tetapi ingat, jangan khawatir. Jangan pernah lari dari kenyataan. Bangkit, hadapi semua tantangan dan semangat. Ada 3 hal yang harus dimiliki dalam hidup. Yang pertama adalah perubahan. Yang kedua adalah pilihan. Dan yang ketiga adalah prinsip. Namun yang lebih penting dari 3 hal itu adalah trust in God. Tidak ada yang perlu kita takutkan di masa yang akan datang, kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita dengan pengajarannya di masa lalu. Bahwa Dia sanggup melakukan perkara yang lebih ajaib untuk hidup kita. Kekhawatiran tidak melenyapkan kesedihan hari esok, tetapi akan merampas sukacita hari ini. Itu sebabnya kata yang paling dibutuhkan saat itu adalah don't worry, be happy. Tuhan Yesus memberkati kita adalah doa dan harapan kita semua. Amin.